Indonesia merupakan negara yang besar dengan ketersediaan ruang dan tanah yang luas. Hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam membangun ekonomi nasional. Meski begitu, ketersediaan ruang dan lahan tanah tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini pula yang bisa menyebabkan terjadinya konflik serta timbulnya kerusakan pada lingkungan. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah bertanggung jawab kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah berfungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sesuai dengan undang-undang. Data statistik hingga tahun 2015 yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperlihatkan bahwa sampah menjadi pemicu utama dalam bencana banjir yang menyebabkan kerugian materi dan fisik. Sedangkan data dari BBSDLP Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa lahan sawah di Pulau Jawa berkurang dan mengakibatkan produksi padi menyusut. Masalah juga muncul dari meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pengembangan jalan. Hal ini membuat kemacetan menjadi semakin parah. Karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah bisa menjadi solusi untuk mewujudkan kondisi wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat undang-undang. Problem yang terjadi di kota besar adalah macet dan banyaknya penduduk. Sudah banyak kita jumpai mal-mal, apartemen, pertokoan. Banyaknya pabrik, perlahanan tambah kurang, pertanian tambah kurang. Begitu banyaknya industri, sekarang jadi udara semakin panas, terus banjir, sering banyak juga kotoran-kotoran sampah yang terhambat. Kalau sudah terjadi alih fungsi lahan, maka lahan terbuka hijau ini banyak sekali yang berubah menjadi lahan yang terbangun. Kalau lahan ini terbangun, maka yang terjadi adalah run-off atau aliran air permukaan akan berkurang. Alih fungsi lahan itu sangat merugikan masyarakat. Banyak sekali industri-industri dan ruko-ruko, sedangkan yang dibutuhkan manusia itu buat kesehatannya, penyegarannya. Jadi butuh kayak sawah-sawah, taman kota juga. Tentunya untuk mencari uang agak sedikit sulit karena banyaknya industri. Untuk sawah sudah berkurang, untuk menanam padi pun karena tempatnya juga terbatas, jadi sangat berkurang sekali. Seharusnya pertanian itu diperkembangkan. Jangan sampai gitu istilahnya seenaknya aja membangun sampai ke menghabiskan istilahnya untuk lahan-lahan pertanian. Sementara di beberapa kota, pemanfaatan tata kelola ruang dan tanah berhasil memberikan dampak yang positif untuk masyarakat dan lingkungan. Contohnya wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Wilayah-wilayah tersebut berhasil memberdayakan lahan menjadi ruang terbuka hijau dengan memanfaatkan tata kelola ruang dan pemanfaatan tanah yang baik. Sementara di Bali, penataan lahan tanah yang terintegrasi dengan budaya sistem irigasi subak berhasil mengendalikan lahan tanah untuk selaras dengan alam dan membuat lingkungan menjadi indah. Subak yang namanya di Bali yang terkenal dengan subaknya itu jelas mempunyai awik-awik tertentu di masing-masing daerah itu. Jadi bagaimana mereka mengatur jalurnya air dengan subaknya, ya, dan itu menjadi World Heritage sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mereka mempertahankan ketradisionalannya, karena apa? Kalau Bali itu tanpa ada sesuatu yang tradisional, dia tidak akan punya suatu hal yang unik dan menarik gitu ya. Dan ini masyarakat adat yang memang berperan. Bali ini banyak sekali perubahan fungsi lahannya begitu ya. Bisa kita lihat bahwa lahan sawah dan lain sebagainya itu banyak berubah. Nah ini karena apa? Ya karena memang kemudahan orang untuk mencari bahan baku untuk melakukan pertanian itu sulit, sehingga mereka melakukan alih fungsi lahan. Tamu mancanegara
semakin sedikit datang ke Bali, ke Indonesia khususnya, karena alih fungsi lahan itu dari sawah yang hijau, dari sawah yang bertingkat-tingkat terkenal di mancanegara, dialihkan menjadi bangunan yang bertingkat. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta menertibkan dan mendayagunakan tanah terlantar sesuai dengan undang-undang. Di setiap daerah itu mereka sudah memiliki peraturan daerah masing-masing. Nah, dalam peraturan daerah itu juga mereka akan mengatur di mana suatu lokasi itu harus ada. Nah, kalau misalnya terjadi pelanggaran, itu pemerintah sebetulnya punya argumentasi yang sangat kuat. Sehingga pemerintah bisa melakukan, misalnya sebagai contoh demolis, mereka melakukan perubahan dari pompa bensin menjadi lahan taman. Nah, itu bukan serta-merta pemerintah bisa menghancurkan gitu saja, itu pasti ada aturannya. Usulan saya sih mengenai pemanfaatan ruang dan lahan terbuka, dibangun perpustakaan dan wifi, pusat wifi. Selain itu memperbanyak taman daripada hanya sekedar nongkrong, kan lebih baik sambil baca. Untuk mahasiswa kan membutuhkan wifi corner seperti itu. Ditambahin juga taman belajar buat anak-anak. Salah satu tugas Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah untuk menjamin bahwa apa yang telah direncanakan dan dimuat di dalam rencana tata ruang itu betul-betul bisa terwujud di lapangan. Selain itu juga taman-taman yang asri, yang nyaman, bisa tetap tersedia dengan cukup di kota-kota kita sebagai tempat bermain anak-anak dan juga sebagai tempat beristirahat. Terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap rencana tata ruang sangat tidak diharapkan. Untuk itu, kesadaran akan pentingnya rencana tata ruang harus semakin ditingkatkan. Masyarakat, pengusaha, mahasiswa, petani, dan sebagainya harus semakin paham mengenai pentingnya rencana tata ruang. Kita perlu bersama-sama menjaga dan memanfaatkan ruang kita dengan sebaik-baiknya agar tujuan kita untuk bisa mewujudkan ruang yang nyaman dan memberikan kemakmuran dan ketentraman kepada masyarakat betul-betul bisa terwujud. Diharapkan dengan terlaksananya tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah akan terjadi penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat undang-undang.